Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbi, sang pemilik langit dan bumi, atas nikmat yang diberi kita dapat menjalin silaturahmi melalui radio ini, melalui sapa kami, melalui radio yang kita cintai ini. Semoga hakikat syukur dapat kita jiwai sebagai penyubur hati, sehingga hati kita sejuk seperti embun pagi dalam mengarungi hidup penuh liku dan terjal mendaki. Bila hidup ini kita syukuri, insya Allah hidup kita akan makmur. Tapi bila kita kufur, pasti kita akan mundur. Salawat dan salam kita sampaikan kehariban junjungan Nabil Ummi yang mengajari kita ajaran suci lewat Al-Quran kalam ilahi. Al-Quran inilah sebagai solusi di masa-masa kita dalam menjalani hidup ini. Al-Quran adalah peningkat iman, peningkat imun, dan peningkat kepada keislaman kita dalam hidup ini, sehingga kita sehat jasmani dan rohani, iman kuat di dalam hati, hidup akan terasa damai. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita pada hari ini pada tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriah. Bagi saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat yang sedang melaksanakan puasa hari Tarwiyah, kami ucapkan selamat. Dan mudah-mudahan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumu yaumit tarwiyah kafarah sanah." Puasa pada hari tarwiyah menghapuskan dosa 1 tahun. Wa saumu yaumi arafah kafaratu sanatain. Dan puasa pada hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, insyaallah kita laksanakan besok hari Rabu, dan itu akan menghapuskan dosa 2 tahun. Begitu juga dijelaskan dari Abi Qatadah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyah wa mustaqbalah." Ruwahu Muslim. Puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, yaitu tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Puasa Asyura menghapuskan dosa tahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, mengenai polemik tentang perbedaan hari kita melaksanakan hari raya Idul Adha, termasuklah mengenai puasa Arafah. Siapakah yang kita ikuti? Pemerintah Republik Indonesia atau mungkin kerajaan Arab Saudi yang sekarang ini, saat ini sudah melaksanakan wukuf di Arafah?
Ini saudara-saudaraku yang menjadi dasar menggunakan metode ru'yatul hilal dalam menetapkan waktu puasa dan hari raya, itu adalah Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 189. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menjadikan keluarnya bulan sebagai waktu untuk menentukan ibadah seperti puasa dan haji. Memulainya dengan melihat bulan. Al-Hafiz Ibnu Al-Arabi Al-Maliki berkata, apabila keluarnya bulan telah ditetapkan sebagai batas waktu, maka hal inilah yang harus dijadikan pegangan. Karena sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Sumu liru'yatihi," berpuasalah kalian karena melihat bulan. "Wa aftiru liru'yatihi," dan berbukalah karena melihat bulan. Apabila fa'in gumma alaikum fa'uddu, maka apabila bulan tak dapat dilihat, maka hendaklah disempurnakan bulan sebelumnya itu menjadi 30 hari. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, apabila bulan dapat dilihat di negara lain, semisal di Timur Tengah, akan tetapi tidak dapat dilihat di Indonesia, maka siapakah yang harus kita ikuti? Jawabnya adalah kita harus mengikuti hasil ru'ya yang terjadi di negeri kita sendiri, bukan di Timur Tengah. Karena antara Timur Tengah dengan negeri kita tentu dari segi letak geografisnya dan sangat berbeda, dan itu juga tentang jam-jamnya berbeda, termasuklah dalam hal pelaksanaan ibadah solat, dan itu juga dalam hal pelaksanaan ibadah puasa dan juga hari raya. Dari Quraib, sesungguhnya Ummu Fadl binti Al-Haris telah mengutusnya menemui Muawiyah di Sam. Berkata Quraib, lalu aku datang ke Sam, terus aku selesaikan semua keperluannya, dan tampaklah olehku bulan Ramadan sedang aku masih di Sam, dan aku melihat hilal Ramadan pada malam Jumat. Kemudian aku datang ke Madinah pada akhir bulan Ramadan. Lalu Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku tentang beberapa hal. Kemudian ia menyebutkan tentang hilal. Lalu ia bertanya, "Kapan kamu melihat hilal Ramadan?" Jawabku, "Kami melihatnya pada malam Jumat." Ia bertanya lagi, "Engkau melihatnya sendiri?" Jawabku, "Ya, dan orang banyak juga melihatnya." Lalu mereka puasa dan Muawiyah pun puasa. Ia berkata, "Tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Maka senantiasa kami berpuasa sampai kami sempurnakan 30 hari. Atau sampai kami lihat hilal bulan Syawal." Aku bertanya, "Apakah tidak cukup bagimu ru'yah penglihatan dan puasa Muawiyah?" Jawabnya, "Tidak. Begitulah Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Khuzaimah. Saudaraku, hadis ini sangat tegas memberikan penjelasan bahwa setiap daerah mengikuti hasil ru'yanya masing-masing dalam menentukan awal puasa dan hari raya. Dalam konteks ini, Al-Imam Ibnu Khuzaimah menegaskan, hadis ini merupakan dalil atas wajibnya tiap-tiap penduduk negeri untuk berpuasa Ramadan berdasarkan karena ru'yah mereka, bukan karena ru'yah selain negeri mereka. Al-Imam At-Tirmizi juga berkata, hadis ini telah diamalkan oleh para ulama
bahawa sesungguhnya tiap-tiap penduduk negeri mempunyai ru'yah sendiri. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, maka mari kita isi hari Arafah kita besok dengan amal-amal yang terbaik. Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Dan hari ini kita sudah melaksanakan puasa hari Tarwiyah. Penyebutan istilah hari Arafah pada asalnya adalah untuk tanggal, bukan pada tempat ataupun aktivitas tertentu. Hari Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah. Baik ada yang wukuf ataupun tidak, baik ada yang puasa ataupun tidak. Karena penyebutan nama hari jika pada nama hari-hari dalam sepekan, maka maksudnya adalah benar-benar nama hari tersebut secara hakiki. Umpamanya Yaum Isnain, artinya hari Senin, tidak ada kaitannya dengan tanggal. Hari Senin bisa tanggal berapa saja. Tetapi jika disebut nama hari yang bukan kepada nama hari yang 7 dalam seminggu itu, maknanya adalah tanggal. Umpamanya dikatakan Ayyamul Bid, hari-hari purnama, maksudnya itu adalah tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. Yaumu Tarwiyah, itu artinya adalah tanggal 8 Zulhijjah. Ini tanggal 8 Zulhijjah hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023. Hari ini adalah Yaumut Tarwiyah, itu tanggal 8 Zulhijjah. Dan bisa jadi, dan sudah kita lihat secara langsung, semalam itu sudah masuk di Arab Saudi tanggal 8 Zulhijjah. Itu mereka adalah sudah hari Tarwiyah. Hari ini mereka adalah tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Sedangkan kita hari ini adalah Yaumut Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah, sedangkan besok hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 itu jatuh pada hari Arafah. Oleh karena itu saudara-saudaraku, Somu Yaumi Arafah maksudnya itu adalah puasa tanggal 9 Zulhijjah. Tidak peduli jatuh pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ataupun Ahad. Perintah puasa Arafah adalah Somu Yaum Arafah. Artinya puasa pada hari Arafah. Bukan puasa karena adanya perbuatan wukuf di Arafah. Bukan pula puasa karena tempat Arafah. Maka perhatikanlah saudaraku perbedaannya dengan cermat, karena disinilah letak perselisihannya. Sebab jika Arafah sebagai tempat dan sebagai aktivitas wukuf menjadi syaratnya, maka puasa Arafah hanya ada jika ada yang wukuf di Arafah. Puasa Arafah sudah disyariatkan sejak tahun ke-2 Hijriah, sedang syariat ibadah haji baru pada tahun ke-6 atau ke-9 Hijriah. Jadi selama 4 atau 7 tahun kaum muslimin sudah puasa Arafah tanpa memperhatikan kapan jamaah haji wukuf, atau tanpa memperhatikan ada atau tidak adanya yang wukuf di Arafah. Pelaksanaan puasa Arafah dengan tidak memperhatikan penanggalan setempat akan menimbulkan permasalahan baru yang lebih sulit, yaitu penentuan hari lebaran Idul Adhanya. Kalau memang ada dalil yang diperselisihkan tentang pengertian puasa Arafah, apakah untuk Idul Adhanya juga harus mengikuti penanggalan Saudi, maka akan terjadi kekacauan penanggalan bulan Zulhijjah selanjutnya, yaitu setelah tanggal 10, kecuali kalau mau konsisten untuk sepanjang tahun tidak menggunakan penanggalan negeri masing-masing, tetapi menggunakan penanggalan tunggal mengikuti hasil ru'yah Saudi dengan konsekuensi negeri-negeri muslim seluruh dunia tidak akan punya kalender, melainkan menunggu ketetapan ru'yah negeri Saudi pada setiap awal bulan. Dan fakta ilmiahnya saudara-saudaraku menunjukkan bahawa negeri-negeri muslim
terbagi pada dua wilayah matlak, tempat munculnya hilal, yang terkadang berbarengan, terkadang berbeda. Karena munculnya hilal tidak menetapkan pada posisi dan ketinggian yang sama setiap awal bulannya. Demikian juga perbedaan waktu di antara satu negeri muslim di wilayah barat dengan negeri muslim di negeri timur ada yang terpaut sampai 12 jam. Sementara pelaksanaan wukuf hanya sekitar 6 jam, yaitu dari ba'da zuhur sampai waktu maghrib. Sehingga jika kaum muslimin yang tinggal di sebagian benua Amerika yang beda waktunya antara 7 sampai 8 jam, maka ia tidak dapat menunaikan ibadah puasa Arafah karena pelaksanaan wukufnya sudah selesai. Sebaliknya, kaum muslimin yang ada di Australia juga tidak bisa puasa Arafah karena ketika wukuf baru mulai mereka sudah waktu malam. Fakta historis bahwa selama berabad-abad lamanya kaum muslimin di dunia melaksanakan puasa Ramadan maupun Arafah berpatokan kepada penanggalan negara masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada dalil yang menghususkan atau yang membedakan antara ketentuan ru'yah untuk Idul Fitri dengan ru'yah Idul Adha. Inilah saudara-saudaraku yang perlu kita pahami dalam memahami perbedaan. Dengan saling memahami kita di antara yang lain, itu akan timbul saling hormat menghormati Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang moderat, Islam yang selalu menghargai pendapat orang lain. Oleh karena itu, kepada kita kaum muslim dan kaum muslimat, jangan lagi diperpanjang perdebatannya. Mari kita kembangkan sikap moderasi umat beragama. Di dalam kehidupan ini banyak sekali prinsip-prinsip hidup yang dapat kita ketahui, dan pengetahuan kita itu manakah yang harus kita pegang teguh dan harus kita jalani, tentu harus kita pahami. Ada prinsip hidup hedonisme, ada pragmatisme, ada prinsip hidup yang lain, dan bahkan ada paham-paham kehidupan yang lain. Ada paham komunisme, ada paham yang beragama, dan ada paham-paham yang lain. Tentu masing-masing manusia punya prinsip. Saudaraku, mari kita belajar dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, paling tidak ada 3 prinsip hidup yang harus kita wujudkan dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, apalagi khususnya dalam kehidupan pribadi kita, yang harus kita teladani dari prinsip Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya sangat cinta kepada Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya itu bekerja, berdoa, dan sekaligus beramal. Dan prinsip hidup yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya menganggap hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, prinsip hidup yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semakin besar cinta kita kepada Allah, maka pengorbanan akan terasa kecil. Tapi jikalau cinta kita kepada Allah itu kecil, maka pengorbanan akan terasa besar dan pengorbanan akan terasa berat dan hidup akan terasa melelahkan. Karena cinta kita kepada Allah sangatlah kecil. Saudaraku, jikalau cinta kita kepada seorang wanita itu besar, maka pengorbanan itu akan terasa kecil.
Mungkin jarak rumah kita dengan rumah wanita yang kita cintai itu sangat jauh. Contohnya dari Madinah, Mandaling Natal ke Padang Sidimpuan. Tapi karena seorang laki-laki itu cintanya sangat besar kepada wanita yang tinggalnya di Padang Sidimpuan, maka jarak antara Madinah Penyambungan dengan Sidimpuan itu akan terasa dekat dan mungkin menggulung aspal perami. Hari ni cintanya itu anak bore. Padahal lalu sampai di Sidimpuan mungkin sudah gelap malam, hanya melihat rumah dari wanita yang cintanya, dia sudah rindunya kepada wanita itu sudah terasa terobati. Itulah kalau cinta itu besar. Begitulah bandingannya saudara-saudaraku dengan cinta kita kepada Allah. Tapi kalau cinta kita kepada seorang wanita itu kecil, maka pengorbanan kita akan terasa besar. Dan itu melelahkan. Dan dipaksa pun orang untuk kita mencintainya, kita tidak akan bisa mencintainya dengan keadaan terpaksa. Saudara-saudaraku, Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam sangat cinta dengan dibuktikan dengan ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak satu-satunya, anak yang selama ini tunggu-tunggu dan dia masih dalam keadaan belia sekitar umur 14 tahun. Dan saat senang-senangnya seorang ayah melihat anaknya yang sangat soleh, justru melalui mimpi, maka Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk menyembelihnya. Itu dia berikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saffat. Falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanjur ma tara. Qala ya abatif al ma tukmar sataziduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu Nabi Ismail alaihissalam sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim alaihissalam, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Ya abatif'al, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang perintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita sekarang, banyak orang yang hatinya tumpul karena hatinya berpenyakit dan melakukan dosa, hati pun berkarat. Jangankan bahasa isyarat, perintah dan larangan Allah bahasanya sudah terang, sudah jelas, sudah tegas dan tepat, tetap saja tidak mau taat, tidak paham atau tidak memahami. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat taat kepada Allah. Sami'na wa ato'na, kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya Nabi Ismail alaihissalam. Begitu juga beliau belum tahu dia akan selamat dari pembakaran Raja Namrud. Begitu pula beliau belum tahu akan dibina kembali Ka'bah di lembah yang tidak berpenghuni dan tandus. Dan ketika beliau diperintahkan membawa dan meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam, semua itu dilaksanakannya dengan ketaatan atas dasar cinta kepada Allah. Sami'na wa ato'na gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Nabi Nuh alaihissalam belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat bahtera
dan dia ditertawai kaumnya, tapi beliau sangat cinta dan taat kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam belum tahu tongkatnya bisa menjadi ular, dan belum tahu laut terbelah di saat ia memukul dengan tongkatnya. Tapi beliau lakukan itu semua atas dasar ketaatan kepada Allah dan cinta kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buktinya sebagian kita sudah diberi pekerjaan dan kehidupan yang nikmat. Badan sehat walafiat, orangnya cantik tampan memikat, berilmu dan berpangkat, harta dan uangnya pun berlipat-lipat, rumah besar dan bertingkat, memiliki fasilitas hidup banyak banget, kendaraan mengkilat, tapi orangnya hatinya kotor dan suka bermaksiat, berdosa dan tidak bertaubat. Akhirnya dunia dan akhirat kena laknat. Kalaulah malaikat maut sudah menjemput, yang tak kenal kompromi, toleransi dan permisi, sanak keluarga yang tercinta, harta dan jabatan akan ditinggali. Buktinya kita lihat sudah banyak sanak keluarga dan saudara yang telah mendahului kita, dan ada di antara mereka matinya mendadak, penyebabnya yang tanpa diketahui. Mungkin giliran kita, mungkin esok, lusa, dan bisa jadi hari ini. Dan hari ini tentu merupakan adalah hari yang terakhir yang bisa kita nikmati. Di alam barzah terkelupaslah kulit, badan dihimpit, suara menjerit. Hanya amal soleh yang selalu setia mendampingi menanti hari berbangkit. Di hari kiamat, di depan pengadilan ilahi, dengan kecanggihan teknologi ilahi Rabbi, semua maksiat, kesalahan, dosa manusia akan diperlihatkan kepada diri. Ketika itulah datanglah rasa takut, rasa malu, dan rasa ngiri yang tidak akan berhenti. Semua akan kita alami bila kita tidak mendapatkan ampunan ilahi akibat gagal dalam mengisi kehidupan ini dengan amal terbaik, dengan kecintaan dan ketaatan di dalam kehidupan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, bukanlah ilmu yang membuat kita mulia, bukan harta yang membuat kita bahagia, dan bukan juga jabatan yang membawa kita ke surga. Tapi yang membuat kita mulia, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita ke surga adalah yaitu takwa. Atas dasar kecintaan kita dan ketaatan kita kepada Allah, dengan takwalah kita mendapatkan selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mari kita pupuk cinta kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kehidupan ini, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya sangat cinta dan taat kepada Allah. Saudaraku, prinsip hidup Nabi Ibrahim yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan bersama keluarganya rajin bekerja, berdoa, dan beramal. Yang tiga ini tidak bisa kita pisahkan satu sama lainnya. Berusaha tanpa berdoa adalah orang sombong. Banyak berdoa tanpa berusaha, itulah sifat orang pemalas dan sifat orang pengemis. Tidak berusaha dan tidak berdoa, itu namanya orangnya putus asa. Kalau kita seorang mukmin, itu adalah bekerja, berusaha, berikhtiar sesuai dengan keahlian, kemampuan kita, kapasitas kita, dan skill kita masing-masing. Dan kemudian kita harus barengi dengan berdoa dan sekaligus memperbanyak amal. Satu hal yang membuat kita maju adalah karena kita mampu berusaha, berikhtiar, dan kita dalam hidup ini selalu beraktivitas yang baik. Satu hal yang membuat kita kuat adalah doa. Satu hal yang membuat kita hancur adalah putus asa. Satu hal yang membuat kita dewasa adalah masalah. Satu hal yang membuat kita bahagia adalah kasih sayang. Jadi agar hari ini lebih indah, sebarkanlah kasih sayang kepada sesama.
bersahabat dengan masalah, tidak putus asa, terus berusaha dan selalu berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Doa harus diseimbangkan dengan usaha dan amal. Lihatlah bagaimana kisah Siti Hajar rahimahullah telah membuktikan kepada kita betapa ia berusaha sambil berlari-lari bolak-balik 7 kali antara Bukit Sofa dan Marwah mencari rezeki berupa air meski berada di daerah yang saat itu belum ada kehidupan. Inilah yang dalam ibadah haji dan umroh dilambangkan dengan sa'i yang artinya usaha. Siti Hajar telah mencontohkan kepada kita bahwa meskipun ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rezeki, tapi ia tetap berusaha untuk mencari rezeki. Namun ketika mencari rezeki, perhatian dan tanggung jawab utama kepada pendidikan anak tetap dilaksanakan hingga Ismail menjadi anak yang soleh dan selalu menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang tuanya. Bangunan berupa pilar setengah lingkaran di dekat Ka'bah merupakan monumen bersejarah yang disebut dengan Hijr Ismail, pangkuan Ismail, dan disitulah dulu Ismail diasuh oleh ibunya. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW telah memberikan contoh dalam kehidupan kita. Nabi kita sedikit-sedikit beribadah, kita sedikit ibadahnya. Nabi kita sedikit-sedikit bersedekah, kita sedikit sedekahnya. Nabi kita sedikit-sedikit solat, kita sedikit solatnya. Nabi kita sedikit tidurnya, kita sedikit-sedikit tidur. Nabi kita sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan. Saudaraku, kalau ingin cerdas, cerdaskan orang lain. Kalau ingin kaya, kayakan orang lain. Ingin disayang Allah, sayangi orang lain. Ingin doa dikabulkan oleh Allah, doakan orang lain. Inilah yang menjadi prinsip hidup dalam hidup kita. Prinsip hidup Nabi Ibrahim yang kedua, bekerja, berdoa, sekaligus beramal.